Selamat malam, Bapak Ibu, pencinta kitab suci, baik dari Paroki Kelapa Gading maupun dari luar paroki. Malam ini memasuki minggu ketiga di bulan pertama tahun 2024, kita berjumpa kembali dalam acara virtual yang diselenggarakan oleh Kerasulan Kitab Suci Paroki Kelapa Gading. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan kesetiaannya untuk selalu mengikuti acara virtual dari KKS Kelapa Gading ini. Malam ini merupakan pertemuan Sumur Yakub yang bertemakan pelayan sabda bersumberkan dari perikop Injil Markus 1 ayat 14 sampai 20. Adapun narasumber kita malam ini adalah salah satu dari anggota tim KKS Paroki Kelapa Gading yang sering menemani kita memberikan pemaparan yang tajam dan menarik. Siapa dia? Tidak lain tidak bukan, dia adalah Pak Joli Nizar. Selamat malam Pak Joli Nizar. Malam, terima Senang sekali kasih. Bapak bisa hadir. Terima kasih ya Pak ya. Bapak Ya, mau menemani kita 2 jam ke depan. Sedikit info untuk Bapak Ibu yang mungkin belum mengenal Pak Joli. Pak Joli ini adalah umat dari lingkungan Stefanus I. Beliau adalah alumni KPKS Tebet Angkatan 25. Beliau selain aktif di KKS Kelapa Gading, aktif juga dalam meditasi Kristiani. Demikian sedikit perkenalan kita. Kita akan segera mulai mendengarkan pemaparan Pak Juli, namun terlebih dahulu kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita satukan hati kita di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, puji syukur atas segala yang Kau berikan dalam hidup kami, termasuk kesempatan bagi kami untuk berkumpul secara virtual guna mendalami sabdamu. Mohon bimbingan rohmu agar kami memahami sabdamu yang akan disampaikan oleh Pak Joli. Kiranya sabdamu bisa menjadi rema dan bisa kami laksanakan seturut kehendakmu. Mohon berkat pimpinanmu bagi Pak Joli agar dapat memaparkan sabdamu dengan baik. Kau sempurnakan dalam namamu saja. Kami serahkan waktu pertemuan ini dari awal hingga akhir ke dalam penyertaan-Mu. Dimuliakanlah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, kita akan segera lanjutkan acara ini. Seperti biasa, bila ada pertanyaan, silakan menuliskan dalam room chat atau menyampaikannya secara lisan pada saat sesi tanya jawab. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Pak Joli untuk memulai pemaparannya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya sebenarnya menggantikan Ibu Yani. Jadi, eh, waktu bagi saya untuk mempersiapkan juga kurang sebenarnya. Jadi, mohon maaf kalau banyak kekurangan nanti. Ini teman-teman yang hebat-hebat mungkin nanti bisa melengkapinya. Oke, saya coba izin share dulu. Mungkin kelihatan ya, jelas ya. Silakan Pak. Oke, Bapak Ibu, kita masuk kembali ke dalam pertemuan Sumur Yakub. Mungkin di tahun ini yang ketiga ya, kalau nggak salah, kedua atau ketiga. Jadi bacaan masih seputar Injil Markus di awal-awal pelayanan Yesus, khususnya untuk bacaan minggu ini, minggu ketiga mungkin tahun B, Markus 1:14 sampai 20. Kalau di Alkitab kita, tema daripada perikop itu Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Jadi orang biasa bilang panggilan murid yang pertama, seperti itu. Jadi ini, panggilan murid ini ada di Danau Galilea. Galilea itu kalau saya lihat
atau saya renungkan itu seperti apa ya? Seperti simbol di dalam kitab suci yang kalau bicara Galilea selalu teringat akan apa? Akan para murid begitu. Jadi berawal di Galilea juga berakhir di Galilea. Berakhirnya kapan? Sewaktu Simon Petrus kan ditanya 3 kali, apakah engkau mengasihi aku lebih dari segala sesuatu? Itu juga terjadi di Danau Galilea. Dan ini panggilan murid yang pertama, 4 murid yang pertama pun terjadi di Galilea menurut versi Markus. Eh, kita bisa lihat gambarnya Danau Galilea, begitu tenang tapi penuh dengan misteri. Saya senang untuk melihat ini dan tidak bosan-bosannya karena kenapa di situ banyak sekali apa hal-hal yang seolah-olah di belakang gambar ini penuh dengan segala misteri, pertanyaan, penuh dengan cerita-cerita dan kisah-kisah di Danau Galilea ini. Coba kita sedikit masuk ke dalam, walaupun ini perikopnya cukup singkat ya, dan mungkin tidak begitu banyak yang bisa dibicarakan kalau hanya mengacu kepada perikop 14 sampai dengan 20 ini. Bab 1 ayat 14 sampai 20. Tapi kita akan coba. Kita akan masuk dulu ke dalam bacaan teksnya. Mungkin ada yang bisa bacakan. MC-nya bisa tolong bantu dibacakan. Oke. Sesudah Oke. Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, saya mungkin mau oh, untuk menjelaskannya saya harus pindah ke ini dulu ke bagian lain. Ini masih kelihatan ya? Ininya, layarnya, screen-nya. Belum, Pak. Belum ya? Oke. Wajahnya Pak Joli. Nah, ini. Udah ya, kelihatan ya? Ya, Ya, sudah. Oke. Baik, Bapak Ibu, saya mengambil ini dari studi di KPKS. Jadi, waktu itu tafsir Injil Markus diajar oleh Romo Vitus yang sekarang jadi uskup di Padang. Jadi, saya tertarik dengan ajaran beliau karena ada sesuatu yang bisa kita gali lebih dalam. Ini metode-metode yang beliau ajarkan itu. Jadi kita lihat aja di Injil Markus mulai dari ayat 14 sampai dengan 45. Ini merupakan satu babak di dalam keseluruhan Injil Markus. Jadi itu terdiri dari 5 perikop kalau kita buka Alkitab kita. Itu ayat 14 sampai 20 dan diakhiri dengan ayat 39 sampai 45. Ini kesejajaran ini ada di awal dan di akhir. Kita bisa lihat di
mana di awal ada panggilan, di mana Yesus mewartakan Injil, kemudian dia memanggil 4 penjala ikan yang akan menjadi penjala manusia, dan nanti di akhir Yesus akan menyembuhkan seorang yang kusta, di mana orang kusta itu diminta untuk tidak berbicara hal apapun tentang Yesus, tapi dia pergi mewartakan firman, mewartakan sang firman yaitu Yesus itu sendiri. Jadi ada kesejajaran di awal dan di akhir. Nah, kesejajaran ini tentunya mengapit pada apa? Pada 3 perikop di tengah. Itu ada boleh dikatakan sehari di Kapernaum. Jadi 3 perikop ini adalah berlangsung selama 1 hari di Kapernaum, di mana pada pagi harinya dalam sinagoga Yesus mengajar dan menyembuhkan. Kemudian setelah itu dia masuk ke rumah Simon untuk menyembuhkan ibu mertua Simon, dan malam harinya Yesus pun menyembuhkan orang banyak. Dan kemudian esok paginya dia pergi mewartakan Injil. Ini seperti satu perjalanan selama sehari di Kapernaum. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah periode honeymoon, periode bulan madu. Seperti itu, karena ini di awal-awal ya perjalanan Yesus sendiri. Nah, kita lihat eh, sebelum ayat 14, itu tentunya perikop ini didahului oleh apa? Oleh Yohanes Pembaptis, kedatangan daripada Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis kemudian sudah datang, dia mewartakan apa yang dia harus wartakan, kemudian dia membaptis daripada Yesus sendiri yang datang untuk minta dibaptis, seperti itu. 2 hal inilah sebagai apa? Sebagai tanda-tanda daripada apa? Kehadiran Yesus yang pada saatnya nanti setelah Yohanes pergi, dia akan menggantikan Yohanes, seperti itu. Jadi ini secara garis besar kita sudah bisa lihat di awal dan di akhir, kemudian di tengahnya ada mengapit satu sehari di kejadian-kejadian di Kapernaum. Dan di awal dan di akhir ini itu berisi tentang pewartaan, dan di tengah-tengah itu memang berisi juga tentang pengajaran, penyembuhan, dan pewartaan. Seolah-olah ini mengatakan bahwa apa? Nanti Yesus akan berkata, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Percayalah kepada Injil, mungkin itu yang merupakan apa diterjemahkan di dalam 3 perikop di tengah ini. Jadi bagaimana percaya kepada Injil itu sesungguhnya, menyembuhkan orang, mengasihi, atau bagaimana? Itu yang akan diteruskan oleh Yesus di dalam pengajarannya, seperti itu. Itu secara garis besar kalau kita mau melihat secara makro, secara lebih luas perikopnya. Kemudian kita masuk ke, nah ini bacaan kita hari ini. Ini detailnya. Jadi kita hanya membatasi perikop pada hari ini. Jadi kalau kita baca sepintas memang tidak ada yang terlalu istimewa ya, hanya berupa suatu panggilan biasa seperti itu. Panggilan daripada Yesus kepada 4 muridnya, dan hal-hal lain di awal dianggap tidak terlalu penting. Orang hanya ingat 2 murid, ada 2 pasang murid yang dipanggil di awal panggilan ini. Nah, kita mulai di ayat 14. Kita melihat ada 2 kesejajaran juga di awal ini. Ayat 14 dan 15. Dan itu terdiri dari apa? Rangkap 3. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Kemudian ayat 15 itu juga rangkap 3. Katanya, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Setelah itu akan dilanjutkan juga satu rangkap juga. Satu kesejajaran antara panggilan 2 pasang murid. Panggilan sepasang murid yaitu Andreas dan Simon, kemudian dilanjutkan dengan Yakobus dan Yohanes. Jadi ada kesejajaran yang kita lihat. Jadi kelihatan sekali kan kalau kita membedah secara ini kita akan bisa mengkolometrikkan ya. Jadi eh, teks itu sendiri sebenarnya sudah berkata-kata cukup banyak, sudah berbunyi. Tinggal kita untuk menggali lebih dalam. Coba kita lihat ayat 14 dan 15 kesejajaran ini. Sesudah Yohanes ditangkap. Jadi tadi sudah saya katakan bahwa sebelum Injil ini ada cerita tentang Yohanes Pembaptis yang datang. Dia mengatakan di ayat 7, inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Itu di ayat 7. Nah,
Di sini dikatakan sesudah Yohanes ditangkap. Kita lihat di ayat 15 itu katanya waktunya telah genap. Waktunya telah genap ini mungkin kalau kita kita dalami lebih lanjut seolah-olah ingin mengatakan apa? Bahwa ada keterdesakan waktu seolah-olah setelah Yohanes ini harus ada seseorang yang muncul untuk melanjutkan apa yang menjadi kesaksian Yohanes sendiri. Waktunya telah genap. Nah, kemudian apa yang setelah ayat 14, 14a, kemudian 14b di tengah-tengah ini, datanglah Yesus ke Galilea. Kita sandingkan sejajarannya dengan kerajaan Allah sudah dekat yang di ayat 15. Jadi Yesus datang ke Galilea. Yesus datang ke Galilea seolah-olah apa? Seolah-olah itu kerajaan dia itu sebagai apa? Sebagai kerajaan Allah sudah dekat seperti itu. Jadi kerajaan Allah itu seolah-olah mau mengatakan bahwa kerajaan Allah itulah adalah Yesus yang akan datang dan kerajaan Allah itu Allah yang meraja itu sudah dekat. Dan kerajaan Allah itu adalah bukan milik Yesus. Walaupun dia datang ke Galilea untuk memberitakan kerajaan Allah, tetapi kerajaan Allah itu bukan milik Yesus, tapi adalah milik Allah. Pada saatnya nanti dia akan memilih murid-muridnya, itu juga apa? Akan membawa mereka kepada Sang Bapa sendiri, Allah sendiri seperti itu. Jadi itu yang perikop 14b dan 15b, datanglah Yesus ke Galilea, kerajaan Allah sudah dekat. Kemudian waktunya telah genap, ayat 15, kerajaan Allah sudah dekat ini juga seolah-olah menyejajarkan juga dengan di ayat 14 yang terakhir, memberitakan Injil Allah. Jadi Yesus yang datang memberitakan Injil Allah. Memberitakan Injil Allah itu apa? Tentang kerajaan Allah yang sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Seolah-olah Injil Allah itu adalah kerajaan Allah itu sendiri yang sebenarnya sudah datang. Sudah datang bersama siapa? Bersama Yesus. Dan apa yang mau diwartakannya? Meminta mereka-mereka yang percaya untuk apa? Bertobat dan percayalah kepada Injil. Kita lihat ini yang terakhir, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ini dua kalimat atau dua kata yang sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Orang kalau sudah bertobat, pasti dia akan tujuannya adalah percaya kepada Injil. Tapi orang yang mau percaya kepada Injil tanpa pertobatan itu tidak mungkin. Jadi bertobatlah dan percayalah kepada Injil ini merupakan apa? Satu kesatuan yang di dalam kehidupan sehari-hari nantinya itu harus merupakan apa? Satu pasang tindakan yang harus juga dilaksanakan, dipercayai dan dilaksanakan seperti itu. Kita lihat kata percayalah kepada Injil. Ini juga kalau kita lihat ayat 16 dan 19 di akhirnya apa? Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Lihat ya ini yang merah dan mengikuti dia. Kemudian juga ayat 19. Lalu juga mengikuti dia. Yakobus dan Yohanes juga mengikuti dia di ayat 19 ini. Jadi percaya kepada Injil mau dikatakan sama atau identik dengan apa? Mengikuti dia. Mengikuti Yesus sendiri. Jadi percaya kepada Injil itu berarti apa? Berjalan bersama dengan dia, berjalan bersama dengan Yesus. Jadi inilah sekilas yang kita bisa gali daripada perikop 14 sampai dengan 19. Jadi di saat itu muncul kenyataan baru sewaktu Yesus datang itu memberitakan tentang kerajaan Allah. Orang-orang Yahudi atau para pendengar pada saat itu seolah-olah dihadapkan pada kenyataan baru gitu, bahwa apa? Bahwa kerajaan Allah, Mesias yang mereka impi-impikan nampaknya sudah dekat seperti itu. Jadi mereka diajak untuk apa? Untuk bertobat dan percaya kepada Injil, untuk hidup bagaimana melihat kerajaan Allah itu dan hidup untuk apa? Untuk kenyataan-kenyataan, untuk melihat kenyataan-kenyataan hidup sehari-hari itu bahwa kerajaan Allah itu datang itu seperti apa. Maka setelah perikop ini akan dilanjutkan dengan apa? Dengan peristiwa penyembuhan, nanti pengusiran setan, kemudian ada lagi peristiwa-peristiwa lainnya di mana Yesus melakukan banyak sekali mukjizat. Itulah yang mau menandakan bahwa apa? Bahwa kerajaan Allah itu sudah dekat dan orang-orang Israel diajak untuk merasakannya. Merasakan kerajaan Allah itu sudah dekat. Bahwa itu bukan hanya slogan atau hanya perkataan Yesus
semata-mata bahwa kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil, tetapi itu harus dirasakan di apa ya menjadi kenyataan hidup, pengalaman hidup orang-orang pada saat itu. Itu merupakan misi daripada Yesus datang ke Galilea pada saat itu. Itu makanya untuk melaksanakan itu semua, tentunya Yesus tidak bisa melaksanakan itu sendiri. Dia kemudian melakukan apa? Pemuritan. Pemuritan, panggilan pemuritan inilah yang dilakukan di dalam panggilan pertama terhadap 4 murid Yesus, 2 pasang ini. Dan kita bisa melihat bahwa 2 pasang ini dijadikan apa? Suatu komunitas nantinya. Komunitas bersaudara. Kita tahu ya pada akhirnya nanti ada 12 murid. Itu satu komunitas. Yesus seolah-olah membentuk suatu komunitas. Komunitas kecil untuk sebagai apa? Untuk sebagai tangannya untuk mewartakan Injil itu sendiri. Jadi itu yang Yesus ingin wartakan. Tetapi tentunya para murid harus belajar daripada Yesus sendiri. Jadi selama 3,5 tahun ini, Simon Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas beserta 8 murid lainnya nanti akan belajar bersama Yesus mengikuti dia. Mereka yang mengikuti Yesus ini bukan eh, sema- tiba-tiba instan itu sudah pintar, sudah tahu dan lain sebagainya. Mereka pun masih meraba-raba siapa Yesus ini. Makanya nanti kita akan lihat kisah-kisah di mana Petrus masih juga menyangkal. Banyak sekali para murid gagal paham walaupun mereka di ring satu. Tapi itulah pengajaran-pengajaran Yesus yang tanpa kenal lelah terus menerus untuk apa? Untuk mewartakannya. Bukan hanya kepada orang-orang Farisi, orang-orang Israel pada saat itu, tapi terutama juga pada murid-muridnya yang akan meneruskan daripada pelayanannya itu sendiri. Jadi kita kadang-kadang bertanya, apakah para murid itu juga sekolah gitu ya kalau ini ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang terpikir, ada yang tidak terpikir. Apakah mereka sebenarnya sekolah sih sebelum nelayan di situ? Apakah zaman dulu itu tidak ada sekolah atau bagaimana? Atau tiba-tiba mereka hanya dari kecil itu udah nggak ngapa-ngapain, tahu-tahu udah kerja aja seperti itu, tiba-tiba ketemu Yesus terus dipanggil seperti itu. Kemudian mereka menjadi rasul seperti itu. Rasa-rasanya tidak kalau mereka tidak berpendidikan, nah, katakanlah tidak mengenal daripada hukum Taurat sendiri, tidak pernah mengenal dari kitab suci sendiri, akan sulit rasanya juga untuk apa? Untuk menjadi pengikut Yesus. Jadi tidak ada dasar-dasar daripada ajaran Yahudi pada saat itu yang institusi pendidikan pertama adalah diajarkan oleh Musa di dalam kitab Taurat, Torah itu sendiri. Itu merupakan apa kekuatan daripada orang-orang Yahudi. Jadi sesungguhnya orang-orang Yahudi pada saat itu mereka sejak umur 5 tahun sudah diperkenalkan kepada kitab suci. Jadi umur 5 tahun mereka sudah sampai mungkin dengan hari ini mereka sudah harus mengenal kitab suci, diajarkan untuk mengenal kitab suci umur 5 tahun. Bayangkan dengan kita mungkin umur berapa baru bisa tahu kitab suci. Jadi mereka umur 5 tahun itu yang disebut sebagai apa? Lamikra, mikra. Jadi setelah mikra itu nanti apa? Misnah umur 10 tahun. Ini bicara tentang pendidikan ya di di Israel seperti itu. Jadi setelah umur 5 tahun, umur 10 tahun itu misnah, jenjangnya lebih tinggi lagi. Setelah misnah ada apa? Ada misfot. Nah, misfot ini umur daripada 13 tahun, tetapi di zaman Yesus itu umurnya 12 tahun. Makanya kita lihat di Injil Lukas, Yesus dibawa ke Bait Allah. Seperti itu pada umur 12 bar mitzvah kita ingat itu di dalam bahasa Ibraninya Yesus mengikuti apa dia telah masuk ke dalam sinagog untuk apa mendengarkan gitu mendengarkan Torah seperti itu bahkan kebalikannya malah dia yang mengajar kan orang-orang terkagum-kagum pada saat itu umur-umur 12 itu yang disebut sebagai tahapan mitzvah. Kemudian setelah itu ada tahapan juga yang namanya Talmud. Talmud. Kemudian Talmud ini adalah orang belajar Torah secara lebih dalam, Torah lisan. Talmud itu Torah lisan. Di dalam Torah lisan itu nanti ada yang namanya Gemara dan ada yang namanya juga
Misnah atau apa itu, saya lupa. Itu Torah tertulis, jadi dia terbagi dari dua. Nah, Talmud itu jenjangnya juga lebih tinggi. Nah, mereka-mereka inilah yang lulus dari Talmud itu nanti akan masuk ke dalam tahapan yang namanya Midras. Itu umur 20 tahun. Midras itu umur 20 tahun. 20 tahun itulah ujian daripada kecakapan seseorang. Dan di dalam Midras inilah Rasul Paulus sudah diajarkan sampai pada level itu yang namakan level apa Beit Hillel. Karena level Midras itu seperti madrasah, sekolah madrasah seperti itu. Jadi tingkatannya sudah umur 20 tahun seperti itu. Dan seterusnya 25 tahun sampai 30 tahun dan seterusnya. Nah, itulah makanya sampai 30 tahun itu adalah waktu untuk seseorang orang Yahudi pada saat itu diperbolehkan untuk mengajar. Itu pada saat umur 30 tahun, itulah makanya kenapa Yesus baru pentas. Inilah yang Yesus lakukan panggilan murid pertama ketika dia sudah berusia 30 tahun seperti itu. Maka dia dipanggil apa? Rabi. Orang Farisi pernah memanggil Rabi. Nikodemus pada waktu malam juga memanggil dia sebagai Rabi. Padahal Nikodemus adalah apa? Pemimpin orang-orang Farisi pada saat itu ya. Jadi itu Yesus sudah diakui Rabi itu satu guru. Artinya apa? Dia sudah melewati satu jenjang pendidikan yang cukup untuk boleh mengajar seperti itu. Nah, lalu ini keempat murid kemana? Nah, itu loh. Keempat murid itu rupa-rupanya berhenti sampai pada Talmud. Karena untuk masuk ke jenjang berikutnya, Midras tadi, sekolah madrasah itu nggak gampang. Itu orang-orang pilihan dari lulusan Talmud itu. Dan ternyata ini mereka-mereka Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes itu mereka nggak terpilih. Jadi mereka berhenti sampai Talmud, kemudian apa memilih profesi untuk menjadi nelayan. Nah, itulah pada saat mereka melakukan apa menjala ikan dan lain sebagainya, ya, Yesus datang gitu loh. Nah, Yesus datang, mereka sudah eh, sekolah Talmud, kemudian diajarkan kembali oleh Yesus yang namanya Beit Yesua, Beit Yesua. Jadi ajaran Yesus selama 3,5 tahun itu membimbing terutama murid-murid di ring satu agar bisa nantinya untuk apa? Untuk menjadi eh, pewarta selanjutnya, menjadi suksesornya ya, suksesor daripada Yesus sendiri. Jadi itu sekelumit daripada tradisi, daripada kisah para murid bahwa mereka tidak bisa dianggap orang yang tidak sekolahan seperti itu. Kita jarang melihat atau berpikir tentang apakah para murid itu sekolah atau enggak. Mungkin mereka buta huruf atau bagaimana. Enggak mungkin. Kalau enggak, Matius dan Yohanes bagaimana bisa menulis seperti itu Injil. Kita tahu Injil Sinoptik ada dua daripada murid Yesus di ring satu, Matius dan Yohanes. Dua murid lagi dari mana itu? Lukas dan apa? Markus. Itu eh, menurut ceritanya mereka juga berasal dari murid Yesus yang 70 murid itu, ke 70 murid. Jadi dari yang 12 murid itu hanya Matius dan eh, Yohanes yang menjadi penulis daripada Injil Sinoptik. Jadi berpasang-pasangan ya kita lihat ya. Itu pintarnya Yesus dan tradisi agama Yahudi bahwa memang harus dui dua-dua gitu loh sebagai apa sebagai saksi gitu. Kesaksian Torah itu kalau dua orang yang menulis itu juga udah 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 layak gitulah tulisannya seperti itu. Oke, itu sekelumit mengenai apa eh, para murid seperti itu. Jadi para murid panggilan murid-murid itu oleh Yesus sendiri, Yesus mengajak mereka untuk apa? Untuk ikut di dalam perjalanannya untuk melihat bagaimana kenyataan kerajaan Allah sesungguhnya yang ia wartakan. Kerajaan Allah sudah dekat itu. Yang sebenarnya adalah dirinya sendiri kan Yesus itu di ayat 14 dan 15. Bagaimana kenyataan kerajaan Allah itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti kita akan melihat penyembuhan-penyembuhan, yaitu pengusiran setan, dan berbagai macam mukjizat yang dilakukan oleh Yesus yang apa semuanya ditunjukkan di hadapan para murid dan juga orang-orang yang percaya maupun tidak percaya pada saat itu. Itulah makna daripada apa mengikuti dia. Tetapi yang harus dicatat di sini adalah apa? Motivasi daripada
Yesus memulai pelayanannya di Galilea adalah untuk pada akhirnya untuk keselamatan daripada umat manusia. Dia mulai membentuk dari dasar sekali untuk pemuritan-pemuritannya agar apa nanti bertumbuh-bertumbuh, semakin berkembang-berkembang dan pengajarannya akan semakin banyak diikuti orang sampai pada kita di sini. Seperti itu. Itulah Bapak Ibu yang apa yang bisa diceritakan daripada perikop ini. Sangat sempit memang, tapi kalau nanti dibaca 5 perikop itu akan menjadi sesuatu yang juga yang cukup-cukup luas. Ada penyembuhan ibu mertua Simon ya, sampai dengan penyembuhan orang kusta. Penyembuhan itu biasanya banyak maknanya, apalagi di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes itu selalu berbicara tafsirnya A, tetapi maknanya B seperti itu. Jadi tidak berhenti hanya sampai di kepala manusia, tapi harus sampai di hati. Jadi penyembuhan-penyembuhan di situ banyak sekali maknanya. Tetapi juga tidak kurang di dalam Injil Markus dan Matius, Markus dan Lukas. Ini juga banyak bercerita tentang penyembuhan-penyembuhan seperti itu. Oke, itu uh, uh, pemuritan. Kemudian kita melihat apa ya kenyataannya saat ini di sekitar kita. Saya menutup ini dulu ya. Kita kembali lagi. Hmm? Nah, ini kita kembali lagi tadi setelah kita berbicara sedikit tentang Markus, teks Markus. Kemudian kita lihat tadi kita berbicara tentang Galilea di awal ya. Jadi Galilea, Yesus memulai pelayanannya di Danau Galilea. Nanti juga berakhir di Galilea. Dari Galilea sampai Galilea. Galilea ini gambarannya seperti ini kalau dari peta ya, map ya. Ada beberapa kota di sekelilingnya. Dan Kapernaum adanya di sebelah barat, di sisi ini. Kita lihat banyak eh, kejadian-kejadian di dalam eh, kitab suci. Itu semua berada di Danau Galilea. Ini mungkin tidak terbaca ya, kecil-kecil. Sebentar, saya lupa untuk present aja layar besar. Nah ini kita lihat banyak yang dilakukan di aktivitas di Danau Galilea. Disebut juga Danau Genesaret dan Laut Tiberias. Panjang Danau Galilea ini memang 20 kilometer. Lebarnya, lebar yang terlebar itu 12 kilometer. Jadi dari ujung ke ujung, kiri dan kanan 20 kilometer. Dari sana, dari lebar dari ujung utara selatan mungkin sekitar 12 kilometer. Jadi kalau kita ke Israel ya kita bisa melihatlah ujung-ujungnya gitu lah. Pandangan 10 kilometer, 12 kilometer masih terlihat gitu ya. Bukit-bukit di seberangnya, bukit apa? Gadara ya, di mana babi-babi, roh jahat masuk ke dalam babi-babi turun di situ. Ini yang banyak sekali di kitab suci berbicara tentang aktivitas di Danau Galilea. Nah, ini satu kesunyian di dalam Danau Galilea. Ini banyak bisa memberi inspirasi, renungan, dan lain sebagainya ketika menatap ini. Oke, Bapak Ibu, ini saya mau bicara tentang apa? Hmm, Seorang pelayan sabda. Jadi ini saya sebenarnya tiba-tiba aja keluar waktu dikejar-kejar tentang judulnya apa untuk bikin bikin brosur. Saya itu nggak paling sulit untuk memberi judul gitu ya. Mau yang diwartakan apa aja saya masih mencari-cari. Akhirnya langsung terpikir, oh ya udah ini aja gitu loh. Langsung saya ngomong apa adanya pelayan sabda. Mau nggak mau saya coba cari ini pelayan sabda apa gitu loh. Jadi saya melihat refleksinya terhadap kehidupan kita saat ini, panggilan kemuritan itu memang tidak jauh dari kita-kita ini kan. Kita ini kan juga dipanggil ya. Sejak kita dibaptis, itu kita sudah menerima satu tugas perutusan di dalam setiap misa Ekaristi selalu diingatkan, pergilah.
engkau diutus, seperti itu. Jadi ketika kita menerima tugas perutusan, artinya kita juga memiliki kewajiban itu sebagai seorang pelayan, gitu, hamba. Jadi pelayan daripada firman itu sendiri yang adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi seorang pelayan sabda. Apapun yang kita lakukan hari ini, setelah kita dibaptis, itu kita lakukan untuk apa? Untuk melayani siapapun yang ada di sekitar kita kah, orang lain kah, atau siapapun itu. Kita menjadi seorang pelayan daripada sabda sendiri. Hanya kriterianya apakah yang kita lakukan itu sudah tepat atau enggak. Nah, itu yang perlu kita nilai masing-masing seperti itu ya. Oke, saya coba menulis sedikit beberapa poin tentang tentang apa sikap atau eh, apa ya spiritual kita sebagai seorang pelayan. Pertama adalah kita harus memiliki kesadaran bahwa apa otoritas tugas yang kita terima itu adalah berasal daripada Allah yang sesungguhnya memiliki otoritas yang paling tinggi untuk apa? Untuk memilih kita sebagai apa? Sebagai orang yang ia percaya untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanannya seperti itu. Dimanapun dan apapun yang kita lakukan seperti itu. Dan di dalam memberi tugas itu, seorang seperti Allah ini itu tidak hanya memberikan satu tugas, tetapi juga memberikan satu apa kelengkapan bagi kita untuk kita dapat melaksanakan tugas-tugas perutusannya. Jadi tidak mungkin Tuhan memberikan kita satu tugas perutusan, kemudian kita dibiarkan untuk apa? Untuk mengalami kesulitan yang teramat sangat untuk melaksanakan pelayanan itu gitu loh. Itu hampir tidak mungkin ya. Jadi kalau mau berbicara tentang pengalaman kita masing-masing, pasti Bapak Ibu juga banyak cerita kan. Tidak mungkin ditinggalkan oleh eh, Allah di dalam tugas pelayanan seperti itu. Kedua adalah juga seorang pelayan tuh sadar akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai orang yang dipercaya. Karena Allah itu merupakan otoritas tertinggi, Dia yang kita sembah, kita menerima tugas darinya. Tentunya apa? Kita harus komitmen, kita harus memiliki satu tanggung jawab sebagai orang yang telah diberikan tugas perutusan itu. Nah, tugas apa komitmen dan tanggung jawab itulah akan mencirikan kita sebagai orang-orang beriman dan sebagai murid-murid Yesus itu sendiri. Yang ketiga adalah perlu membina hubungan pribadi dengan Allah untuk memahami pesan yang harus disampaikan kepada orang lain, kepada sesama seperti itu. Nah, dulu orang masih bisa bertemu dengan Yesus. Kemudian setelah Yesus wafat dan bangkit, setelah ia naik ke surga, itu kan semua orang juga udah nggak bisa ketemu dengan Yesus. Satu-satunya cara adalah melalui apa? Doa seperti itu ya. Jadi itu doa itu kan merupakan apa? Jantung daripada kehidupan Kristiani kita. Jadi itu kita melakukan satu satu koneksitas antara diri kita dengan diri Allah melalui cara doa yang berbagai macam itu yang kita ketahui sampai saat ini. Nah, kita perlu untuk terus-menerus apa membina satu relasi dengan Allah agar apa? Agar diri kita terus-menerus juga diperbaharui dari waktu ke waktu. Untuk apa? Untuk supaya kita dari waktu ke waktu juga bisa memahami apa sesungguhnya yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita, di dalam kehidupan kita di masyarakat, keluarga, dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah motivasi. Sebagai seorang pelayanan, motivasi utama dalam pelayanan bukan untuk mencari nama atau memegahkan diri dan mewartakan diri kita sendiri. Kadang-kadang mungkin kita lupa, kita pernah juga mendapatkan satu yang wah begitu yang kita rasakan ini merupakan wah Tuhan yang berikan. Kemudian kita bercerita sana sini seolah-olah tanpa kita sadari yang kita ceritakan adalah diri kita sendiri sesungguhnya pada akhirnya begitu. Jadi mengesampingkan daripada Allah itu sendiri seperti itu. Jadi motivasi utama di dalam pelayanan bukan untuk mencari nama. Nanti kita akan lihat inspirasi daripada tokoh-tokoh yang mungkin bisa memberikan gambaran baik di perjanjian lama ataupun perjanjian baru. Apa yang mereka lakukan, kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan kadang-kadang bisa menjadi cerminan bagi kita untuk inspirasi bagi kita di dalam pelayanan itu sendiri. Nanti kita lihat setelah ini.
Jadi sekali lagi motivasi itu bukan untuk memegahkan diri. Justru kalau kita sudah melaksanakan pelayanan, kita harusnya semakin bersembunyi di belakang seperti itu, tidak menonjolkan diri. Biarkan yang lain nanti yang akan melanjutkan dan lain sebagainya seperti itu. Nah, yang kelima adalah kesetiaan. Kesetiaan di dalam melaksanakan daripada kehendak Allah. Kita tidak akan berhenti manakala suatu saat melayani atau saat di dalam kehidupan ini menemui kesulitan, menemui tantangan, menemui begitu banyak orang-orang yang berseberangan. Itu paling banyak menjadi masalah kan dalam hidup kita kan, orang-orang yang sering mengganggu pikiran kita, sering mengganggu apa aktivitas kita, terutama di dalam pikiran kita ya. Jadi itu harusnya menjadi satu satu pemisahan yang eh, tidak boleh dicampur adukan dengan pelayanan itu sendiri. Bahwa pelayanan itu adalah kita harus fokuskan bahwa itu kita melayani daripada sesama untuk kemuliaan Tuhan, bukan melayani daripada sang pemimpin ataupun siapapun yang katakanlah untuk apa? Untuk kalau kita di pelayanan di gereja ya bukan untuk para romo atau siapapun untuk gereja dan lain sebagainya. Tidak, tetapi kita harus berpikir bahwa kita fokus kepada apa? Ini semua kehendak daripada Tuhan sendiri. Dia yang tergantung di kayu salib. Kita setia kepada Dia. Ketika saya setia kepada Dia, tantangan lainnya saya tidak melihat itu semua. Bahwa ada orang yang membuat saya sakit hati dan lain sebagainya. Oke, it's okay. Tapi saya bekerja ini bukan untuk Anda. Saya bekerja ini untuk Tuhan seperti itu. Jadi setia melaksanakan kehendak Allah. Yang keenam adalah siap menghadapi tantangan bahkan penolakan. Kita tahu ya, pelayanan itu tidak selalu mulus, tidak selalu kita enak begitu. Tidak setiap hari tidak selalu makan samcan, makan sioba seperti itu ya. Jadi kadang-kadang kita harus juga harus menerima makan ikan asin, makan dengan dendeng bahu dan lain sebagainya seperti itu. Jadi kita harus siap menghadapi tantangan bahkan penolakan. Bahkan sesungguhnya penolakan itu kalau datang kepada kita harus kita syukuri. Karena kenapa membuat kita semakin dewasa. Menguji saya seperti itu. Di mana kedewasaan saya, di mana iman saya. Ketika saya menghadapi penolakan, ketika saya menghadapi orang-orang yang mungkin menyakiti saya, itu sesungguhnya menguji saya kan. Di mana saya punya iman, di mana saya punya kedewasaan, di mana saya punya kesabaran gitu loh. Di mana saya bisa memisahkan antara melayani sesama untuk kemuliaan Tuhan atau melayani diri saya sendiri. Kalau saya melayani diri saya sendiri, pasti saya sakit hati. Karena kenapa yang dirugikan diri saya? Kalau saya melayani Tuhan, masa orang itu bukan merugikan saya, merugikan Tuhan. Nanti dia yang salah sendiri seperti itu. Jadi itu yang ini berbicara kalau ini diri saya ya. Jadi saya nggak tahu Bapak Ibu nanti bisa sharing lebih lanjut. Pasti banyak ini kan kita punya ini. Ini Bapak Ibu baru saya ketemu 6 poin dan cukup muat di dalam screen ini, satu screen ini. Jadi saya berhenti sampai di poin 6, walaupun masih banyak 7, 8, 9, 10. Oke, kemudian inspirasi daripada ini di dalam kitab suci. Saya mengambil satu panggilan daripada kenabian. Wah, ini kok nggak bisa lewat ya. Nah, jadi seorang nabi, Yeremia. Kita tadi sudah bicara soal pelayanan ya. Jadi walaupun di dalam perikop kita Injil Perjanjian Baru, Markus, eh, memang banyak juga tokoh-tokoh di dalam Perjanjian Baru nanti yang memberikan inspirasi tentang bagaimana menjadi seorang pelayan. Karena pelayan sabda itu bukan berarti seorang yang terus dipanggil. Kadang-kadang dia merupakan orang yang sudah matang ilmunya, sudah matang kerohaniannya, tetapi mungkin ada salah dan kemudian dia datang kepada Tuhan secara tidak terlihat dia melakukan apa? Satu metanoia, satu pertobatan. Kita lihat nanti itu di dalam Injil Yohanes ada yang namanya Nikodemus, seperti itu ya, datang waktu malam-malam seperti itu. Itu bukan murid yang dipanggil seperti Simon Petrus dan Andreas, Yakobus dan Yohanes, tapi dia juga pada akhirnya menjadi, kita bisa katakan menjadi apa? Murid Yesus yang sudah dipanggil gitu loh oleh Yesus sendiri, ajaran-ajarannya. Nah, salah satu yang memberi inspirasi
Yeremia, Nabi Yeremia, panggilan kenabian. Yeremia di dalam pertemuan malam ini saya tidak bercerita tentang terlalu dalam ya, tapi sedikit sekelumit tentang perjalanan pengalaman hidupnya itu loh, yang ada kaitannya dengan seorang pelayan sabda yang kita bicarakan malam hari ini. Jadi saya tidak berbicara tentang spiritualitas daripada Yeremia itu sendiri yang ia anut gitu ya, terlalu dalam konflik-konfliknya terhadap, karena kenapa dia mengalami satu periode, di mana satu periode itu selama pemerintahan 5 raja Yehuda. Anda bisa lihat kan, 5 raja dia pernah lewati, itu berarti pengalamannya jatuh bangunnya sungguh luar biasa. Jadi Yeremia ini lahir di Anatot, hidup sekitar tahun 645 sebelum Masehi. Eh, Kuncinya adalah dia ada sebelum daripada masa-masa Yerusalem diruntuhkan pada tahun 586, di mana kerajaan selatan, kerajaan Yehuda dibuang ke Babel pada saat itu. Nah, dia berkarya sebelum daripada kehancuran daripada Bait Allah. Kemudian di sini saya menulis salah satu nabi Perjanjian Lama yang berkarya sebelum bangsa Israel. Jadi dia berkarya di kerajaan Yehuda, kerajaan selatan, ditaklukkan sebelum kerajaan itu ditaklukkan dan penduduknya dibuang ke Babel pada tahun 586 sebelum Masehi. Nah, Yeremia dipanggil sebagai nabi itu ketika ia masih muda dan belum pandai bicara, yaitu pada masa pemerintahan Raja Yosia 627 sebelum Masehi. Bayangkan dia lahir tahun 645. Itu Raja Yosia, dia sudah berkarya pada masa pemerintahan Raja Yosia 627. Artinya apa? 18 tahun dia sudah menjadi nabi. Seperti itu, umur 18. Jadi kalau tadi saya bicara tentang pendidikan di Israel pada saat itu, dia baru selesai daripada Misfot gitu ya. Belum masuk kepada Talmud. Oh sorry, sudah selesai pada Talmud gitu. Sama seperti pada para murid gitu. Nah, Yeremia melakukan tugasnya sebagai nabi selama pemerintahan 5 raja Yehuda, yaitu pada masa Raja Yosia, Yoahas, Yoyakim, Yoyakin, dan Sedekia. Ini kisahnya panjang, Bapak Ibu. Saya nggak membahas ini karena waktunya nggak cukup. Itu nanti dia punya jatuh bangun di masa setiap raja ini cukup banyak ceritanya. Silakan baca di kitab suci, kitab raja-raja, ataupun bisa dilihat di Google. Nah, kita melihat secara garis besar pada masa baktinya tuh Yeremia tuh menentang dua kejahatan pada zamannya, yaitu penyembahan berhala dan ketidakadilan. Ini rata-rata ya, semua semua nabi. Kita pernah PI bulan kitab suci ya, itu kan semuanya juga banyak nabi-nabi itu bernubuat atau diutus oleh Allah sendiri, karena kenapa? Bangsa Israel yang sesat seperti itu. Mereka menyembah berhala, kemudian hidup foya-foya, terus kemudian menghasut sana sini. Nah, ini juga sama zaman Yeremia. Itu penyembahan berhala dan ketidakadilan dihadapi seperti itu. Dan ia juga menentang nubuat para nabi-nabi palsu. Jadi kehadiran nabi palsu juga banyak pada saat itu. Dan ia sangat peka terhadap isu-isu kemanusiaan. Jadi dia memiliki empati yang cukup besar terhadap isu-isu daripada kemanusiaan. Ia tidak hanya menyampaikan nubuat atas orang-orang Yehuda, tetapi ia juga mengalami apa yang ia sampaikan. Jadi ini penting ya Bapak Ibu ya, ketika kita membaca kitab suci, kita merefleksikan, kemudian sekali waktu, ada satu kejadian di mana saya bisa merefleksikan kitab suci tersebut ternyata hidup di dalam kehidupan saya, pengalaman saya seperti itu. Nah, itu lebih aktual ya kalau seperti itu kemudian kita wartakan, dan inilah yang dilakukan oleh Yeremia. Dia tidak hanya menyampaikan nubuat, tetapi ia juga mengalami apa yang ia sampaikan. Pesan yang disampaikan itu melalui pengalaman hidupnya itu dipahami sebagai bentuk dari tindak kenabian. Jadi kita-kita ini juga merupakan nabi-nabi di zaman modern ini, zaman-zaman digital ini, nabi-nabi yang merasakan juga pengalaman-pengalaman yang mungkin juga dialami oleh Yeremia pada saat itu, juga dialami oleh kita pada saat ini, gitu. Karena kalau kita lihat
kelanjutannya kita akan bisa sedikit berefleksi. Nah, kisah panggilan seorang nabi memiliki peran penting dalam karya kenabiannya. Seseorang hanya dapat menjadi nabi jika Tuhan memanggil dan mengutusnya. Jadi bukan ujuk-ujuk dia menyebut dirinya nabi, tetapi itu ada apa? Seseorang hanya dapat menjadi nabi jika apa Tuhan memanggil dan mengutusnya. Sama kan seperti kita. Kita menjadi seorang pelayan sabda memangnya tiba-tiba saja gitu. Kita kan sudah dibaptis, kemudian baru kita diutus. Ketika kita menerima baptisan, serta-merta kita juga menjadi apa? Menjadi murid Yesus dan kita berkewajiban untuk apa? Melaksanakan tugas panggilan seperti itu. Dipanggil menjadi nabi berarti diutus untuk menyampaikan firman Tuhan. Kalau saat ini dibaptis berarti diutus untuk menyampaikan firman Tuhan. Ia tidak dapat semaunya berkata-kata, sebaliknya ia harus menunggu saat yang ditentukan Tuhan baginya untuk menyampaikan firman. Ia tampil di muka umum hanya jika Tuhan menghendakinya dan hanya mengatakan apa yang dinyatakan Tuhan kepadanya. Jadi yang mau dikatakan adalah apa? Yeremia sangat memiliki relasi khusus dengan Allah sendiri. Kalau dia tidak memiliki relasi yang khusus, bagaimana dia bisa tahu kehendak daripada Allah? Dia pasti seorang pendoa yang baik. Dia pasti seorang yang juga, walaupun masih muda, dia juga memiliki satu kedekatan dengan Sang Firman itu sendiri, Allah itu sendiri. Kalau enggak, dia tidak bisa mewartakan itu. Jadi Yeremia 1 sampai ayat 1 sampai 19 menyampaikan kisah panggilan Nabi Yeremia. Allah memilih Yeremia itu menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Yang berarti apa? Ketika dia dipilih, diutus menjadi nabi bagi bangsa-bangsa, itu berarti ia tidak hanya memperhatikan bangsanya sendiri, namun juga harus memperhatikan kepentingan bangsa lainnya di dalam nubuatnya seperti itu. Jadi dia tidak bisa hanya memihak bangsa Israel sendiri. Jadi dia penuh dengan lika-liku apa mempertimbangkan apakah ini layak untuknya, walaupun ini difirmankan oleh Tuhan. Itulah yang menjadi apa keluh kesah daripada dirinya, bahwa Tuhan meminta dia untuk melaksanakan misalnya untuk menghukum satu bangsa, tetapi dia melihat kepentingan bangsa lain, kasihan dan lain sebagainya. Pada akhirnya dia mungkin sedikit ragu dan lain sebagainya. Itulah keluh kesah daripada Yeremia. Nah, kita lihat pergulatan batinnya. Ketika dipanggil menjadi nabi, Yeremia berusaha menolak karena merasa tidak pandai bicara dan masih muda. Jadi ketika awalnya kita lihat pergulatan batinnya sudah mulai di mana waktu dia dipanggil pada umur 18 tahun. Namun Tuhan membujuknya. Jangan katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Nah, Bapak Ibu, ketika kita membaca ini, apa? Terinspirasi nggak? Seolah-olah Tuhan berbicara nggak kepada kita? Jangan kalau disuruh apa-apa, saya nggak punya waktu. Ini saya sendiri saya ngomong ya. Saya nggak punya waktu. Saya sibuk dengan urusan saya mencari nafkah dan lain sebagainya. Ini kan sama saja dengan Nabi Yeremia. Aku ini masih muda, gitu. Jadi bagaimana Tuhan? Saya nggak bisa. Saya nggak pandai bicara. Saya pokoknya nggak bisalah untuk menjadi corong firman-Mu. Tetapi Tuhan mengatakan, jangan ngomong begitu. Aku ini masih muda. Jangan ngomong aku masih muda. Tetapi kalau saya firmankan, saya perintah, engkau harus laksanakan. Apapun yang kuperintah kepadamu, haruslah kau sampaikan. Jadi apa yang mau dikatakan? Ketaatan yang utama. Ketaatan itu paling utama. Jangan melihat ini. Tuhan selalu memberi apa? Satu kelengkapan. Kalau dia sudah mengutus, dia memberikan kelengkapan lainnya. Seperti itu. Tidak membiarkan kita bertarung sendiri di tengah lautan. Apalagi ini dunia ini ya, penuh dengan kegelapan begitu. Nah, kemudian apa? Tuhan menenangkannya ketika dia khawatir, ketika dia bergulat dengan batinnya sendiri. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Itu janji Tuhan kembali kepada Nabi Yeremia. Inilah yang apa sebagai ayat pegangan daripada Nabi Yeremia bahwa Tuhan akan senantiasa menyertainya. Walaupun apa di dalam perjalanannya dia juga masih pasang surut. Sama lah seperti kita, kita percaya kepada Tuhan, Tuhan kita. Kita masih pasang surut nggak? Kadang-kadang kita takut ini, takut itu, khawatir ini, khawatir itu, begitu. Seolah-olah tuh
Apa yang Tuhan firmankan di dalam kitab suci, di dalam homili, misa ekaristi dan lain sebagainya tidak ada artinya. Saya tetap aja takut. Saya tetap aja nggak bisa terlalu berpegang kepada apa yang Tuhan firmankan gitu. Saya berpegang kepada pikiran saya sendiri sebenarnya. Seringkali kan begitu. Lanjut. Seringkali Nabi Yeremia ini seringkali mengalami penolakan juga ketika dia melakukan pelayanannya, dia seringkali mengalami penolakan. Karena kenapa berhadapan dengan bangsa? Dia kan tadi diutus untuk kepada bangsa-bangsa kan, untuk bernubuat kepada bangsa-bangsa. Jadi ketika dia berhadapan dengan bangsa-bangsa, dia tuh dianggap bocil, bocah cilik. Dianggap, aduh, ini baru, ini mana bisa didengar gitu loh, masih muda begini gitu loh. Jadi banyak orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Di samping di waktu itu juga banyak mereka-mereka yang menyembah daripada berhala. Sehingga apa? Sehingga ia sering diolok-olok, dihina dan dianiaya. Hal ini yang membuat Yeremia itu memberontak menyalahkan Tuhan gitu loh. Aduh Tuhan ngapain kok engkau yang menyuruh saya seperti ini sehingga saya tuh sering diolok-olok, dianiaya, dibuat malu begitu. Dan itu yang membuat dia pada suatu saat itu putus asa, ingin meninggalkan tugas perutusannya. Di samping itu apalagi orang-orang terdekatnya, teman-temannya juga merasa senang kalau melihat kondisi Yeremia sedang mengalami pergulatan batin hebat seperti itu. Mereka itu melihat dia kalau mengalami satu apa diolok-olok, dianiaya, teman-temannya senang. Karena kenapa? Membuktikan bahwa apa teman-temannya itu yang menang seperti itu. Jadi ketika dia mengalami pergulatan, makanya teman-temannya langsung bilang kepada dia, makanya ngapain lagi wartain firman? Capek kamu. Kamu bakal capek gitu loh ngadepin orang-orang begitu gitu loh. Jadi bisanya cuman apa ngomong doang gitu, tapi tidak bekerja seperti itu. Bisanya cuman menolak-menolak, bisanya cuman komplain, tetapi tidak ada solusi, tidak ada actionnya seperti itu. Jadi teman-temannya tuh apa ya, menginfluence ya, mempengaruhi dia untuk berhenti. Udah ngapain jadi nabi lo, bocuan punya itu, nggak ada untungnya seperti itu. Jadi itu pergulatan batin kan sebagai seorang padahal di awal sudah ketika eh, dia apa menjadi nabi, Tuhan sudah menenangkannya dan berkata jangan takut kepada mereka. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Tetapi tetap dia memiliki apa? Sebagai seorang manusia ya, ya tentu eh, tidak serta-merta apa bisa tenang ya seperti itu. Sama lah seperti kita kehidupan. Saya melihat ini sebenarnya ada di dalam diri saya ya, Bapak Ibu. Jadi ini saya ngomong ini seolah-olah ini menjadi diri saya sendiri seperti itu. Nah, kemudian apa yang menjadi ketetapan hati? Nah, Yeremia dapat mengakhiri pergulatan itu dengan kembali percaya bahwa Tuhan yang mengutusnya tidak akan meninggalkannya. Jadi, tadi yang Tuhan ketika menenangkannya, aku akan bersama engkau. Jangan takut seperti itu. Jangan takut kepada mereka. Kemudian juga lanjutannya nanti dibaca di kitab suci itu ayat 11 sampai 13 bahwa Tuhan yang mengutusnya juga tidak akan meninggalkan dia seperti itu. Nah, Yeremia menyerahkan perkara yang dihadapinya kepada Tuhan karena ia yakin Tuhan akan bertindak adil dan menolong yang benar dan menghukum yang salah. Seperti itu. Pada akhirnya Yeremia dia sadar bahwa apa? Gantungan satu-satunya yang bisa menolongnya adalah apa? Kepada Tuhan itu sendiri. Maka Yeremia ini merupakan nabi yang sebenarnya sering sering meratap, sering menangis begitu. Dia selalu aduh pelayanannya berat begitu. Kok saya diberikan tugas ini sulit sekali. Mana orang-orang ini banyak komplain, kerjanya cuma komplain, ngomong doang, nggak ada yang bisa membantu seperti itu. Nah inilah yang juga dialami oleh Yeremia. Pada akhirnya apa? Keyakinannya itu mendorongnya untuk memuji Tuhan. Karena apa? Telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang berbuat jahat. Dia mengibaratkan dia sebagai orang miskin. Nyawa dia sebenarnya sudah di tangan orang-orang jahat, tetapi apa Tuhan kembali menyelamatkannya. Seperti itu. Itu yang kisah Nabi Yeremia yang saya cuplik ya. Ini saya nggak berbicara total ya, tetapi saya mengambil sedikit inspirasinya saja untuk pertemuan kita malam hari ini. Ini baru jam 8:10. Oke, nah ini yang saya bilang inspirasi lain ini tadi perjanjian lama ini perjanjian baru. Nikodemus. Ini pasti Bapak Ibu kenal kan? Sudah banyak ceritanya ya. Zoom kita juga banyak kan?
Kamu harus dilahirkan kembali. Nikodemus itu datang pada waktu malam-malam. Nikodemus itu artinya kan seorang penakluk. Penakluk. Tetapi apa? Pada akhirnya dia yang ditaklukkan oleh Yesus sendiri. Dia datang kepada Yesus pada malam hari ini. Malam hari, sebentar saya buka. Dia punya ini bacaannya. Yohanes 3. Nah, dia datang pada waktu malam itu. Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Itu dia sudah mendengar, dia sudah ada satu sentuhan ya, sentuhan hati daripada Yesus sendiri bahwa tidak mungkin gitu loh. Bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan jika Allah tidak menyertainya. Itu dua suatu pegangan ya, sentuhan daripada Allah sendiri. Kemudian Yesus langsung menyambung, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Seperti itu. Dan seterusnya dan seterusnya. Kisah ini sangat inspiratif sekali. Jadi seorang yang tidak secara nyata-nyata dia kelihatan bertobat, tetapi bisa dilihat daripada perbuatannya nanti di eh, saat Yesus wafat di kayu salib. Dia kan yang memberi satu wangi-wangian yang cukup berat ya. Beratnya itu 33 kilo atau berapa seperti itu. Pada waktu di bawah salib seperti itu. Nah, orang-orang yang kalau belum bertobat mana mungkin melakukan itu. Walaupun Alkitab tidak secara nyata-nyata menuliskan bahwa Nikodemus bertobat, tapi kita bisa melihat dari jalinan cerita ini, dia hanya muncul 3 atau 4 kali di dalam Injil Yohanes. Juga pada saat dia membela Yesus di depan orang-orang Farisi yang menghakimi daripada Yesus, dia juga membela gitu Yesus itu sendiri. Jadi perkataan Yesus yang paling tajam adalah kamu harus dilahirkan kembali. Itu juga perkataan yang sebenarnya kembali juga kepada kita yang membaca kisah Nikodemus ini, bahwa saya juga dari waktu ke waktu saya harus lahir baru terus. Artinya apa? Memperbaharui diri saya. Dengan apa? Dengan jalan pertobatan. Bertobatlah kerajaan Injil. Percayalah kepada Injil yang tadi kan pemuritan itu. Apa yang dikatakan oleh Yesus ketika dia memuridkan 4 murid pertama. Bertobatlah dan percaya kepada Injil. Seperti itu. Jadi kita harus terus-menerus untuk diperbaharui. Kita harus terus-menerus untuk memperbaharui diri, dan itulah metanoia. Metanoia untuk memperbaharui diri kita dari waktu ke waktu dengan cara yang telah Allah tetapkan untuk kita. Banyak caranya kan kalau kita dalam kehidupan kita bisa kita lakukan untuk lahir kembali menjadi murid Yesus seperti itu. Oke, ini inspirasi yang singkat yang ini. Yang ketiga nih, ini yang ini saya juga terinspirasi oleh Nimrod. Ini jarang diceritakan tentang Menara Babel. Ini inspirasinya ini kepelayanan saya terutama ini cukup cukup tajam ya. Jadi Nimrod itu kita tahu, Nimrod itu siapa Nimrod itu? Mungkin Bapak Ibu jarang mendengar juga seperti itu. Nimrod itu anaknya Kus. Kus itu siapa? Keturunan daripada Ham. Sem, Ham, dan Yafet itu merupakan putra daripada Nuh, Nabi Nuh. Ya, tak? Jadi Nabi Nuh juga merupakan keturunan daripada Set. Set itu merupakan keturunan daripada Adam dan Hawa setelah Kain dan setelah Habel dihabisi oleh Kain. Kemudian Tuhan memberikan kompensasi daripada Habel, yaitu Set. Set itu melahirkan Nuh. Nuh itu melahirkan Sem, Ham, dan Yafet. Keturunan daripada Ham salah satunya adalah Kus. Kemudian melahirkan daripada Nimrod. Nah, siapa Nimrod itu? Nimrod itu satu satu orang, satu pemburu yang gagah perkasa. Lihat aja gambarnya. Jadi itu ada di Kejadian 10 di awal-awal. Bapak Ibu kita bertanya-tanya sebelum kisah Abraham, Nimrod ini diceritakan seperti itu. Keturunan daripada apa yang mau apa yang Allah penulis daripada kitab Kejadian ini yang mau ceritakan kepada kita. Ini seorang pemburu yang gagah perkasa dia. Dia juga mendirikan kota Niniwe. Jadi
Niniwe itu ternyata pada awalnya itu didirikan oleh Nimrod seperti itu. Kemudian juga Babel seperti itu. Jadi kita tahu Babel dan Asyur itu kan yang menguasai Israel. Jadi rupa-rupanya Allah telah menyusun satu rencana besar. Ketika bangsa Israel melakukan kejahatan-kejahatan, maka mereka akan dihukum seperti itu. Dan itu terjadi pada tahun 721 sebelum Masehi, di mana kerajaan utara dibuang ke Asyur, dan 586 sebelum Masehi, di mana kerajaan selatan Yehuda dibuang ke Babel seperti itu. Dan itu asal muasalnya dari siapa? Keturunan daripada Nuh sendiri, yaitu yang bernama Nimrod seperti itu. Nah, apa yang bisa kita lihat di dalam Kejadian 11 itu? Ketika kisah Menara Babel diceritakan itu sebelum kisah Abraham, sangat-sangat di awal. Menara Babel semua pada tahu. Itu dibangun kemudian diluluh lantakan oleh Allah sendiri. Kenapa seperti itu? Karena Nimrod itu sendiri sudah keterlaluan ininya. Dia membuat batu seperti batu bata begitu, kemudian mendirikannya, kemudian dia mengatakan, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Pada awalnya diceritakan di Kejadian 11 ayat 1 itu, pada awalnya bumi ini satu bahasa. Jadi satu logat, satu bahasa. Kemudian Nimrod datang mengajak semuanya untuk dirikan menara Babel. Dia ngomong, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan menara yang puncaknya sampai ke langit. Sampai ke langit itu artinya apa? Mau menyamakan Allah itu sendiri. Dan marilah kita cari nama. Coba. Cari nama untuk diri dia sendiri. Supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Apa yang terjadi? Allah tidak berkenan. Kemudian semua bangsa-bangsa dipecah bahasanya sehingga satu sama lain tidak mengerti kembali, sehingga saling nabrakan, akhirnya batal itu jadi Menara Babel, tidak jadi. Maka Bapak Ibu, inspirasi di dalam eh, kisah ini kan sangat ini ya di dalam pelayanan kita. Ketika kita melayani untuk mencari nama kita sendiri, ketika saya melayani untuk supaya saya megah sendiri, pada akhirnya saya akan diserahkan seperti itu. Pada akhirnya saya akan mengalami kesulitan. Tuhan tidak berkenan. Karena dari awal, dari kisah penciptaan ini, kitab Kejadian di awal sekali ya, Kejadian 11 sudah diberikan satu peringatan seperti itu, seperti Nimrod ini sendiri. Siapa? Dia mau mencari nama, terus mau sampai seperti Allah. Kadang-kadang kan kita juga mau perintah sana sini seenak kita, seperti itu ya. Mau pokoknya saya bisa ini, bisa itu, pokoknya saya mau ini, mau itu begitu. Kemudian nama saya hebat pokoknya di mana-mana. Oke, pada akhirnya nanti Allah sendiri yang akan menghukum, dan itu yang inspirasi yang menjadi pengingat bagi saya sendiri kisah ini seperti itu. Sederhana namun cukup tajam gitu ya. Senantiasa mengingatkan saya untuk tidak menyamai daripada Tuhan. Jangan bertindak seperti Tuhan, mau menghakimi, mau ini, mau mencari nama dan seterusnya. Sama seperti Adam dan Hawa mau bertindak seperti Allah sendiri, tahu segala-galanya seperti itu. Itu tidak berkenan kepada Tuhan. Itu Bapak Ibu tiga inspirasi sebagai seorang eh, pelayan sabda yang mungkin saya bisa sampaikan, dan cukup banyak nanti Bapak Ibu sharingnya pasti banyak yang baik-baik pasti, karena cukup cukup eh, hadir di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, saya selesai sampai di sini. Terima kasih kalau banyak kekurangan karena saya jujur mempersiapkannya nggak banyak waktu ya. Ini baru selesai dari pagi sampai sore ini saya siapkan hari ini. Jadi mohon maaf kalau banyak kekurangannya. Terima kasih, saya kembalikan. Luar biasa, Pak Joli. Terima kasih atas pemaparannya. Malam ini kita belajar dari kitab Injil Markus mengenai panggilan mewartakan. Dan motivasi pewartaan Yesus adalah untuk keselamatan manusia. Saya mendapatkan poin-poin menarik, antara lain, Yesus datang memberitakan Injil Allah dalam arti lain sebagai kerajaan Allah.
Bertobat dan percaya kepada Injil adalah satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Percaya kepada Injil berarti berjalan bersama Yesus. Kita diajak untuk merasakan kerajaan Allah sudah dekat. Dalam mewartakan, Yesus tidak dapat mengerjakan sendiri, maka Yesus melakukan pemuritan atau komunitas. Untuk mewartakan Injil di mana para murid harus belajar terlebih dahulu daripada Yesus. Kemudian juga tadi kita lihat begitu indahnya ya 6 poin pelayanan sabda. Bagi saya seperti mendapatkan 6 batu permata. Betul kan Bapak Ibu? Di awal tadi saya sudah mengatakan bahwa pemaparan Pak Joli itu sering sekali menarik dan tajam, dan benar kan malam ini walaupun bacaannya begitu singkat tapi begitu mengena apa yang disampaikan oleh Pak Joli. Nah, sekarang Bapak Ibu teman-teman sekarang ini kita waktunya untuk menanggapi atau bertanya atau mungkin juga berbagi dengan sharing. Yuk, kita masih punya waktu sekitar 40 menit. Mungkin kalau ada yang mau bersharing, saya persilahkan. Oke, kalau enggak saya sharing sedikit deh. Saya tadi tertarik sekali loh dengan pelayan sabda 6 poin tadi. Saya tertarik dengan poin yang ke-6 bahwa siap menghadapi tantangan bahkan penolakan. Jadi dalam pelayanan itu kebetulan saya belum lama ini mengalami tantangan dan penolakan. Dan saya merasakan mendapatkan peneguhan dan pencerahan dari apa yang disampaikan Pak Joli. Bahwa penolakan atau tantangan yang kebetulan itu dilakukan adalah oleh partner kerja saya, itu bukan penolakan terhadap karya pelayanan saya, tapi penolakan terhadap karya Tuhan. Karena pelayanan kita adalah pelayanan untuk Tuhan. Dan kemudian di yang poin pertama dikatakan sadar bahwa Allah memiliki otoritas sebagai pemberi tugas serta akan memberi perlengkapan yang cukup kepada pelayan sabda untuk melaksanakan tugas. Jadi dalam menghadapi tantangan kesulitan, Tuhan tidak meninggalkan dan tidak berdiam diri. Tuhan memberikan peneguhan. Dan bagi saya malam ini saya menjadi moderatornya Pak Joli itu bukan suatu kebetulan, karena harusnya saya bersama Bu Giani. Dan saya mendapatkan sesuatu gitu dari Pak Joli yang memberikan peneguhan kepada saya agar saya tetap setia dalam pelayanan. Nah, Bapak Ibu, saya sudah sharing sedikit. Ayo dong, yang lainnya dong. Kita berbagi. Bu Lucy, Eti ya? Ya. ya, memang luar biasa. Terima kasih buat Bro Joli yang Terima memang kasih, Bu. mempunyai talenta ya, diberi Tuhan multi talenta menurut saya ya, untuk menjadi pewarta dan mengajar, terutama sebagai pelayan sabda. Dari pelayan sabda yang tadi sudah dipaparkan oleh Bro Joli, bagi saya menjadi pelayan sabda itu yang pertama adalah humble. Hamba adalah humble, rendah hati ketika menghadapi badai seperti apa yang tadi Lucy bilang, ditolak, dimaki. eh, Pokoknya itu kalau kita tetap humble, ya sudah, kita tetap akan terus tidak mundur di dalam mewartakan, eh, melayani sesama. Kemudian yang kedua, supaya kita tetap kuat dan tabah menghadapi segala macam badai kehidupan, itu bagi saya adalah kalau saya itu selalu dekat dengan Tuhan. Jadi apa-apa curhatnya ke Tuhan. Kalau curhat ke orang itu cuma dijadikan gosip aja nanti di belakang. Jadi lebih banyak bagi saya lebih senang ya mau nggak mau curhatnya sama Tuhan. Hanya Dia yang bisa mengerti saya. Saya ingin tambahkan satu lagi tokoh pelayan sabda yang akhir-akhir ini juga Santa Teresa dari Kalkuta. Dia mengatakan dalam salah satu doanya, uh, dia itu Santa Teresa itu akan menerima segala sesuatu yang Tuhan berikan.
apapun itu, entah bentuknya yang menyedihkan, membuat dia terpuruk, desolasi, sampai betul-betul terpuruk, tapi akhirnya Santa Teresa menerima apapun kenyataan yang dia hadapi. Dan dia menyerahkan, memberikan apapun yang Tuhan minta. Jadi apa yang diminta oleh Tuhan, dia berikan. Itulah saya ingin menambahkan aja salah satu tokoh pelayan sabda di masa kini. Nah, kita sekarang bagaimana menghadapi kenyataan, menghadapi pemilu, kemudian belum lagi gonjang-ganjing di dalam keluarga, di dalam lingkungan, di dalam pelayanan. Ya, itu menurut saya intinya kita harus banyak berdoa dalam hening, seperti tadi Pak Joli menggambarkan, aduh keheningan Danau Galilea. Itu banyak memberikan inspirasi yang dalam. Begitu Joli, terima kasih. Makasih Bu Eti, itu sudah menambahkan banyak inspirasi juga yang bisa kita dengar dari pengalamannya Bu Eti, dari Bu Luciana juga ya. Jadi itu baik juga untuk kedewasaan iman kita ya Bu Eti. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Eti. Saya mendapatkan batu permata. Hamba adalah humble. Terima kasih Bu. Sama-sama kembali kasih. Iya. Ayo, yang lainnya yuk Bapak Ibu. Mau menambahkan juga boleh. Biasanya Pak Paulus dan Pak Toto. Tuh, Pak Paulus sudah dipanggil. Ayo Pak Paulus, nambahin Oh, Pak Paulus ada biar Yakobus dan Yohanes, Petrus dan Andreas. Ini ada Paulus dan Toto. Joli, saya cuma tertarik pada itu. Sekolah tadi itu, umur 5 sekolah, SD, umur 10 SMP, itulah bahasa kita di sini. Ntar saya mau belajar dari situ, Pak Joli. Makasih, Pak Joli. ya. Makasih Pak Toto. Nanti kita Terima kasih belajar Pak lebih Toto lanjut. ya. Ayo, siapa lagi mungkin yang mau lanjut? Pak Paulus mau sharing nggak Pak Paulus? Itu tadi poin-poin pelayan sabda tuh bagus-bagus sekali loh. Saya bacain lagi ya. Yang pertama, sadar bahwa Allah memiliki otoritas sebagai pemberi tugas serta akan memberi perlengkapan yang cukup kepada pelayan sabda untuk melaksanakan tugas. Kemudian, poin kedua, sadar akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai orang yang dipercaya. Yang ketiga, perlu membina hubungan pribadi dengan Allah untuk memahami pesan yang harus disampaikan kepada sesama. Keempat, motivasi utama dalam pelayanan bukan untuk mencari nama atau memegahkan diri dan mewartakan diri sendiri. Kemudian yang kelima, siap melaksanakan kehendak Allah. Dan yang terakhir, siap menghadapi tantangan bahkan penolakan. Masa dari 6 batu permata ini teman-teman tidak ada yang mendapatkan sesuatu yang mungkin tersentuh, ingin di-sharingkan? Boleh sih, saya ada pertanyaan buat Pak Joli. Oh ya, silakan Pak. Jangan sulit-sulit bro. Nanyanya sih gampang mungkin. Ah, cukup indah yang Pak Joli paparkan ya. Cukup menjanjikan juga dan menyemangati. Namun yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana bila mana sekarang kita melihat banyak sekali orang yang merasa sebagai pelayan sabda. Namun justru membawa mereka bukan pada Tuhan, tapi pada egoisme si pelayan itu. Nah,
untuk menghindari sebagai pelayan sabda yang baik. Seumpama itu kita, bagaimana kita bisa menyadari itu? Sementara namanya keegoan diri itu seringkali beda-beda tipis ya. Gitu loh. Bahkan tadi kisah Nimrod, ya mungkin Nimrod sesuatu yang luar biasa egonya, dia ingin mencapai setinggi langit, mengalahkan Tuhan dan sebagainya. Eh, tapi kalau seringkali banyak kita alami, ya misalnya di denominasi lain, ataupun kadang-kadang di dalam kekatolikan, itu kan sangat sulit ya. Eh, karena orang itu kadang-kadang, saya ini memberitakan sabda, namun seringkali nggak sejalan dengan ajaran-ajaran. Tapi dia merasa, wah ada yang benar. Saya sudah berpuasa, saya udah merendahkan hati, saya udah berbuat ini itu. Lalu di mana kita bisa mengetahui, oh iya, ini sebenarnya saya sendiri yang ketipu. Saya sendiri yang hampir seperti Nimrod. Tadi Pak Joli kan bilang Nimrod ini contoh yang yang luar biasa gitu. Lu jangan sampai Nimrod tuh gimana gitu. Terima kasih Pak Joli. Terima kasih Pak Paulus pertanyaannya. Ini kalau menjawab pertanyaan tentang ini saya boleh bilang tentang kebatinan ya. Jadi masalah ego, jadi terutama masalah ego kan. Jadi semua kuncinya itu adalah ego. Jadi kadang-kadang kita tanpa sadar eh, menyalak orang lain mungkin eh, tanpa alasan yang jelas seperti itu. Atau tiba-tiba kita bisa marah kemudian dengan apa yang ada di dalam pikiran atau kehendak kita bahwa itu tidak sejalan dengan kita. Kemudian kita marah seperti itu. Itu semua pusatnya adalah ego. Dan ego itu di mana? Di dalam pikiran kita sebenarnya. Tapi bukan di dalam hati kita. Nah, bagaimana untuk menghilangkan pikiran itu? Seperti itu. Jadi, kalau kita berkaca pada kitab Kejadian, Allah menciptakan manusia itu sangat baik pada hari ke-6. Demikian pula ciptaan-ciptaan lainnya 3 hari menciptakan wadah, 3 hari menciptakan isi, dan hari ke-7 dia beristirahat. Seperti itu. Dan semuanya diciptakan sangat baik. Tidak ada yang tidak baik. Seperti itu. Itu berarti apa? Kita sendiri itu sebenarnya baik-baik saja. Kalau kita saat ini berada di dalam kondisi suka marah-marah, suka emosian, suka ini itu adalah bukan diri kita sesungguhnya, bukan jati diri kita sesungguhnya saat kita diciptakan. Kalau kita percaya ya kepada iman kita seperti itu. Kalau saya percaya pada iman kita, saya diciptakan baik sesungguhnya. Yang ada sekarang pikiran saya yang tidak baik. Kehendak-kehendak saya yang sesungguhnya tidak baik itulah yang harus saya perbaiki. Pertanyaannya bagaimana memperbaikinya? Seperti itu. Salah satu caranya adalah dengan doa. Seperti itu. Salah satu caranya, saya bilang itu dengan doa. Apakah itu mau doa doa hening, meditasi seperti itu yang saya lakukan ya. Jadi, ataukah mungkin mau doa rosario, doa apapun, doa taizé dan lain sebagainya. Itu akan juga mengarahkan kita perlahan-lahan. Kalau di dalam bahasa rohani adalah purgativa, satu tahap pemurnian. Dari tahap pemurnian itu kita melatih diri kita untuk apa? Untuk mulai apa? Melepaskan
melepaskan. Jangan selalu menerima. Kita ini terbiasa menerima begitu. Menerima kabar ini, menerima kabar itu, menerima ini, menerima itu. Tapi jarang sekali kita berpikir bahwa kita harus melepaskan, merelakan itu walaupun itu mungkin sakit buat saya seperti itu. Lepaskan itu, lepaskan itu, lepaskan, lepaskan. Nah, lama-lama itu ada satu tahapan yang disebut sebagai pemurnian, purgativa. Kemudian setelah purgativa itu illuminativa, pencerahan. Satu tahap pencerahan, kemudian Allah mulai apa? Diri kita itu yang tadi penuh dengan ini, kemudian sedikit dikosongkan ego kita. Ego itu tidak mungkin hilang. Ego tanpa ego kita tidak bisa hidup. Ya, jadi ego itu kalau sudah menurun, kita akan mulai apa? Dicerahkan oleh roh Allah itu sendiri. Roh yang mulai banyak berbicara gitu. Ingat Roma 8:26 8:26 ya. Kita tidak tahu bagaimana kita harus berdoa, tetapi rohlah yang membantu kita untuk berdoa seperti itu. Jadi sesungguhnya sudah ada di dalam hati kita. Itulah tahap di mana pencerahan itu datang, tahap illuminativa. Dan yang terakhir ada tahap unitiva, persatuan dengan Allah itu sendiri. Nah, di saat itulah ego kita sudah mulai menipis. Kita akan menjadi orang yang ya legowo saja gitu loh. Saya di ini it's okay gitu loh. Saya ketawa-tawa saja begitu. Saya menghindari segala hal yang pokoknya bisa meracuni pikiran saya seperti itu. Nggak usah dekat-dekat dengan hal-hal seperti itu. Tinggalkan saja gitu. Di mana terlalu memusingkan, terlalu banyak pertentangan dan tinggalkan itu dan kita mencari sesuatu ketenangan gitu loh. Jadi itu yang ini pengalaman saya sendiri ya. Itu yang akan membuat saya sedikit-sedikit melepaskan, 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 melepaskan. Lama-lama keinginan saya pun udah berkurang, berkurang, berkurang untuk hal-hal yang ini ya. Untuk ikut campur, untuk ini, untuk itu. Enggak, saya lebih baik menghindar saja. Jangan terlalu masuk ke dalam ini gitu loh. Karena buat apa? Itu sebenarnya pikiran kita yang membuat kita rusak. Ketika orang berkata-kata ini, kemudian kita menanggapi, sebenarnya yang membuat kita sakit adalah pikiran kita sendiri. Ketika kita mendengar isu gosip ini, kemudian kita menanggapi, kemudian kita juga ini kesel ini sampai mendarah daging, itu kan pikiran kita yang membuat meracuni kita. Bukan diri kita sesungguhnya yang ini gitu. Jadi kita harus kembali kepada jati diri kita, true self kita, jati diri kita sesungguhnya. Itulah dengan cara apa? Doa. Tanpa kita doa, tanpa kita adorasi, tanpa kita ekaristi, rosario atau apapun ya kita masing-masing memiliki cara doa masing-masing, cara mendekatkan diri dengan Tuhan. Itu eh, mustahil ya, mustahil bisa 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 ini gitu loh. Untuk ego ini bicara soal ego karena itu nggak bisa dihilangkan dengan cara secara harafiah dengan tindakan wah saya mau menghilangkan ego nggak bisa dan tidak bisa itu berlangsung selama seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan enggak. Itu juga tergantung kelakuan kita, sikap kita, bagaimana kita mau mau merubah diri kita nggak. Itu sesungguhnya yang dikatakan sebagai pertobatan, metanoia. Metanoia itu bukan berubah dari yang buruk ke yang baik, bukan berubah dari yang jahat ke yang baik. Itu bukan hanya itu harafiah. Tapi metanoia adalah satu satu pegangan apa ya? Kita bahwa kita melampaui perubahan itu melampaui daripada kecerdasan rasional kita. Kita menggunakan kecerdasan intuisi kita di dalam merubah diri kita. Bukan lagi pakai kecerdasan rasional. Gitu. Diri kita ini kan terdiri dari tubuh dan jiwa. Itu Plato ya mengatakan filsafat. Kalau bicara filsafat mungkin Pak Toto yang ini. Bahwa jiwa itu kan entitas tertinggi daripada jiwa adalah apa? Eh nous itu sendiri. Satu satu apa? Satu kecerdasan daripada intuisi itu sendiri. Kecerdasan intuisi. Itulah merupakan apa titik kontak kita dengan Tuhan. Ketika saya yang kontak dengan Tuhan, saya kan tidak menggunakan kecerdasan rasional saya. Saya menggunakan kecerdasan intuisi saya bahwa Allah hadir saat ini. Allah ada di dalam hati saya. Allah membantu saya untuk mewartakan firman pada malam hari ini. Itu kecerdasan intuisi saya seperti itu. Itu yang merupakan titik kontak saya dengan Tuhan dan harus saya itu. Bagaimana saya bisa tahu itu? Saya berdoa. Saya harus berdoa, saya harus terbiasa untuk apa? Untuk terbiasa untuk berrelasi dengan Dia. Maka saya tahu bahwa Dia ada seperti itu. Dan untuk seperti itu apa? Perlahan-lahan yang mengganggu itu seperti ego dan lain sebagainya juga akan menipis.
eliminasi seperti itu. Yang merajai hidup kita bukan lagi ego kita, tetapi roh itu sendiri. Itu Pak Paulus. Jadi itu ini terlalu panjang ya. Jadi kalau bicara ini bahasa rohani, mungkin Ya, terima yang kasih bahasa pada. Ignatian lebih lebih pintar itu untuk menjelaskannya. Enggak, Silakan. menarik, menarik bahwa tadi Pak Jori mengatakan bahwa kita belajar melepaskan, melepaskan. Namun kalau cerita ini berarti akan sedikit bertabrakan dengan contoh dari Yeremia, di mana Yeremia justru juga ingin melepaskan, melepaskan, tapi justru banyak tertulis dia didorong terus sama sama Allah untuk jangan berputus asa. Seringkali putus asa sama berusaha melepaskan kan beda-beda tipis gitu loh. Seringkali alah sudahlah dapat tentangan begini kita lepaskan lah gitu. Tapi justru nggak maju gitu loh. Justru nggak. Sekarang membedakan itu kan sulit. Karena kalau dibilang bahwa kita doa, kita peka, kepekaan setiap orang itu kan sulit. Kalau mungkin Pak Joli mungkin udah terlampau sering berdoa, lebih tajam. Tapi mungkin orang yang pemula, wah ini gue harus ngelepasin nih. Gue nggak mau jadi, nggak mau ditunjuk bawain eh, tugas dari KKS misalnya demikian karena saya belum mampu. Nah, itu gimana coba? Itu kan seperti kayak suatu bungkusan yang menipu gitu ya. Maksudnya eh, diri ini merasa ada kerendahan hati tapi sangat rendah gitu loh. Jadi nggak percaya diri. Sebab Tuhan aku belum siap. Dari Pak Joli kan mengatakan demikian. Nah, itu kan kisah tadi menghadapi jangan sampai menjadi Nimrod, tapi juga jangan menjadi Yeremia itu kan susah sekali, gitu loh. Kisah ini kan dua bertabrakan, gitu loh. Nah, itu menengarainya kira-kira gimana? Apa perlu memang perlu latihan dan jam terbang mungkin ya Pak Joli ya? Pak Paulus itu melepaskan yang tadi saya ceritakan dari sisi ego itu adalah melepaskan ego itu beda dengan kisah kita yang saya ceritakan Yeremia. Kalau Yeremia dia melepaskan tugas, dia ingin melepaskan tugas itu karena kenapa dia nggak tahan terhadap apa penolakan-penolakan ini loh. Orang-orang bahkan teman-temannya sendiri yang terdekat itu ingin menjebak dia, gitu. Ingin supaya dia itu merasakan itu gitu loh. Jadi teman-teman dia itu pada akhirnya teman-temannya bilang, udah makanya lo kapok nggak lo jadi nabi seperti itu. Jadi itu dia mengalami satu apa pergulatan, nggak ada orang yang mendukung dia gitu. Itulah yang apa jalan itu kan satu jalan pemurnian kalau mau kita renungkan lebih jauh. Tuhan menguji seseorang gitu. Pada saat saya diuji, ya toh, saya ini kan bukan Katolik tulen kan waktu itu. Jadi saya masuk CAP pertama kali itu kan saya kan diuji gitu loh. Mau ngapain gitu loh di CAP? Apa sih isinya? Itu aja pengetahuan yang saya inginkan waktu itu. Mau apa sih saya pengen tahu itu isinya apa gitu loh. Nggak ada keinginan saya untuk beribadah dan lain sebagainya pada saat itu. Dan tetapi Tuhan kan punya caranya memurnikan saya. Makin lama makin masuk, 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 masuk terus ditarik Ibu Lucy, kemudian Ibu Eti, pelan-pelan masuk, masuk seperti itu. Jadi saya nggak tahu gitu loh, itu perjalanan seseorang, itulah pemurnian. Nah, si Yeremia sendiri merasakan itu. Dia berputus asa terhadap keadaan-keadaan itu, tetapi Tuhan menenangkannya kan, jangan kamu khawatir, gitu seperti itu. Tetapi yang saya cerita tentang melepaskan ego itu dari sisi rohani. Itu tidak bisa dilakukan dengan apa? Dengan melakukan sesuatu kecuali dengan apa? Dengan doa latihan rohani ya bahasa ininya, bahasa bahasa kerennya latihan rohani, pakai itu Ignatian atau sebagainya seperti itu. Jadi saya tidak melihat satu satu tabrakan antara apa karena ininya berbeda gitu loh. Konsep dasarnya berbeda gitu loh. Satu melepaskan ego, satu memang mau melepaskan karena kenapa tidak tahan gitu loh. Saya nggak mau lagi deh di KKS pusing gua gitu seperti itu. Jadi saya lebih baik saya hindar aja seperti itu. Jadi mau melepaskan gitu loh, mau melepaskan
tugas pelayanan. Itulah yang dilakukan oleh Yeremia secara aktual gitu. Tapi kalau saya melepaskan secara rohani ego saya yang seperti itu perlahan-lahan juga akan memperbaiki diri saya untuk melihat satu persoalan gitu loh. Bahwa apa yang terlihat baik belum tentu itu baik, apa yang terlihat buruk belum tentu apa yang terlihat buruk. Iya dah, seperti itu Pak Pak Paulus kalau bisa menjawab. Silakan Bapak Ibu yang lain mungkin bisa bantu jawab ya kita kita ngobrol aja. Jadi Saya kalau ngobrolnya cuma berdasarkan pengalaman kalau saya sendiri. kalau saya bisa menangkap adalah baik kita selalu mengandalkan Tuhan dalam pelayanan kita dan kita tetap jalan. Sekalipun tantangan itu kadang-kadang ada yang jadi membuat kita kadang-kadang nggak pede. Kayak tadi Pak Joli bilang, aduh, gua nggak tahan nih sama suatu komunitas tertentu. Saya mau mengundurkan diri. Tetaplah jalan. Tadi ada Bu Eti katakan ada kerendahan hati kalau nggak salah. Saya rasa itu juga kalau sekarang kita juga mengenal adanya bimbingan Roh Kudus di dalam diri kita. Mungkin begitu ya Pak Joli ya. Ya, terima kasih Pak Joli. Silakan yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Paulus. Masih ada waktu sedikit lagi, mungkin ada satu orang lagi yang mau sharing atau Pak menambahkan. Joli, saya mau nanya itu tadi tentang apa Oke, Pak. yang umur 5 itu dikasih ajaran apa, umur 10 ke Ya. ajaran apa. Itu ada bukunya nggak Pak Joli? Saya juga mau belajar dari awal begitu. Supaya Nah, nanti umur 3, bukan umur 30 ya. Jadi mewartakannya dengan baik. Ada bukunya nggak Pak Joli? Kalau Pak eh, Joli tahu. bukunya itu ada, tapi dalam bahasa Inggris ya saya pernah temukan itu di perpustakaan LAI. Tetapi saya lebih banyak juga mendengarkan apa ajaran daripada ini siapa Pak Paskalis atau Pak Hortensius seperti itu. Jadi itu pernah disinggung-singgung gitu loh. Jadi itu yang jelas saya punya catatan-catatan seperti itu. Iya. Juga Oh gitu. di dalam Hmm. eh, di dalam pernah juga saya dengar di YouTube seperti itu ya. Jadi itu bahkan sampai 100 tahun bahwa itu ada saat yang kita mati gitu loh. Jadi itu yang jadi umur 5 tahun, 10 tahun, 13 tahun, 18 tahun, 20 tahun, 30, 40, 50, 60, 70 gitu loh. Jadi 70 itu usia sempurna kan, itu terus umur 80 itu bagi orang Yahudi bonus. Itu makanya kenapa kita ini. Ben Simonim. Jadi itu usia tambahan kekuatan, 80 itu usia bonus, 90 tahun itu usia mulai bengkok katanya. 100 tahun itu usia 100 sampai mati seperti itu. Jadi itu indahnya kalau belajar apa tradisi Yahudi ya, tapi bukan kita ingin belajar Yudaisme ya. Itu karena tapi mengetahui tradisi itu kadang-kadang membuat kita menafsirkannya tuh lebih 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 tajam seperti itu. Jadi kita juga harus hati-hati untuk kebenarannya seperti itu. Jangan sampai mengganggu daripada mempengaruhi daripada iman kita seperti itu ya. Tapi kalau mengenai kelahiran-kelahiran umur-umur tadi kebanyakan diceritakan kan sampai umur 30. Itu makanya kenapa ada yang bertanya, kemana Yesus umur 12 sampai 30? Tidak diceritakan dalam Alkitab ya begitu Pak Toto ya. Mungkin Pak Toto bisa jawab Iya. sendiri kan 12.30 kemana Yesus pada saat itu? Nggak diceritakan. Tahu-tahu sudah Iya. keluar aja muncul di Galilea untuk pemanggilan murid tadi 4 orang gitu loh. 12 waktu umur 12 di Lukas 2 dia ke Bait Allah tuh di antara sama Bunda Maria sama Yusuf seperti itu. Nah, kemana setelah itu Yesusnya? Nah, itu Pak Joli tentang ego tadi. Saya pikir kalau masih di awal-awal atau usia muda, ya memang sifat egonya tuh lebih menonjol daripada yang lain-lainnya. Jadi semakin tambahnya umur, jadi awalnya ego memikirkan diri sendiri, lalu Hmm, mulai ego memikirkan kelompoknya, hmm, kemudian ego lagi memikirkan sesama manusia, meningkat hmm, lagi
Ya, kalau semuanya udah tercapai, mau apa lagi kecuali memikirkan kepada yang ada di atas. Jadi Ya, makin wise lah gitu kalau udah makin itu memang ya, bertahap kok, Pak Joli. Kalau ya, di bidang ilmu yang itu memang begitu. Ada ya, 5 tingkat itu Pak Joli. ya. Makasih Pak Joli. Makasih Pak Toto. Ya, Pak Bambang nih, belum kedengaran suaranya Pak Bambang. Pak Bambang, Pak Aji itu loh, Bu Lucy. Oke, Tambahin dong ya Pak. terima kasih Bu Lucy udah dipanggil nih ya. Mungkin yang mau saya sampaikan ini adalah refleksi saya mengenai pelayan sabda gitu ya. Yang dipakai kan Markus 1:14-20 gitu. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ternyata refleksi saya yang pertama adalah Yesus tidak memilih imam, ahli Taurat, dan orang-orang Farisi. Which is sebetulnya orang-orang pinter gitu ya, sebagai murid-murid dia. Jadi refleksi pertama saya adalah untuk menjadi pelayan sabda itu memang tidak diperlukan keahlian khusus tanda kutip pendidikan tinggi lah gitu. Buktinya dia bisa memilih nelayan-nelayan yang biasa, yang tadi dijelaskan oleh Pak Joli ternyata dia ada pendidikan juga gitu ya, yang sebelumnya saya nggak baca dia pernah dapat pendidikan lah gitu. Nah, yang kedua ternyata untuk memberitakan ini kan Yesus bilang untuk memberitakan kerajaan Allah eh, apa sorry ketika murid-murid pertama dipanggil itu nelayan-nelayan itu ternyata mereka itu sedang bekerja ya. Tapi ketika mereka dipanggil, mari ikutlah aku, mereka segera mengikuti Yesus. Jadi refleksi saya, ketika panggilan itu datang pada saya, atau mungkin Anda gitu ya, kita mungkin tidak menunda-nunda lagi. Mungkin itu sudah waktunya, gitu. Lalu ternyata untuk menyambut kerajaan Allah itu ada syaratnya loh. Yaitu Yesus kan bilang duluan tuh, bertobatlah dan percaya kepada Injil. Jadi untuk menjadi pelayan sabda aku rasa itu penting. Tadi Pak Joli kasih contoh saya pikir bagus ya tentang Yeremia. Ya, itu menambahkan bahwa Allah ketika memanggil Yeremia pada usia 18 tahun, dia belum tahu apa-apa lah gitu. Walaupun menurut sejarahnya Yeremia itu hidupnya di dalam ini ya, di dalam bait Allah lah gitu. Kumpul dengan, kalau nggak salah dia salah satu anak imam kalau nggak salah ya Pak Joli ya, kalau nggak salah loh. Gitu. Jadi, tapi dia belum apa-apa, umur 18 tahun. Ini buktinya Allah memanggil Yeremia waktu masih usia muda, dia belum tahu apa-apa. Yesus di perjanjian baru ini memanggil nelayan-nelayan yang ya angkut-angkut belum ngerti apa-apa lah gitu. Tapi dia diajak Yesus gitu. Jadi saya pikir itu refleksi saya untuk menjadi pelayan sabda itu seperti apa gitu. Saya pikir malam itu yang mau saya bagikan Ibu Lucian. Pak Joli, thank you ya pada malam hari ini nih. Terima kasih Pak Bambang, Thank you. sama-sama. Ya, Makasih Pak Bambang. Wah, menambah memperkaya ya apa refleksi Pak Bambang untuk pemaparan dari Pak Joli kita semakin banyak mendapatkan hal-hal yang bisa kita refleksikan. Mungkin yang terakhir Pak Aji ada ya masih ya? Tadi di awal saya lihat ada Pak Aji, masih ada nggak? Pak Aji mau nambahin? Udah nggak ada ya? itu Ibu Ketua udah buka layar. Oh iya Bu Rosita, yuk penutup Bu Rosita. Wah, luar biasa Pak Joli. Itu memang apa yang Pak Joli paparkan itu memang dialami ya oleh kita semua ya. Sebagai pelayan sabda, Betul. Tuhan memilih kita, kita mau nggak membuka hati untuk menerima tawarannya itu. Setelah kita menerima, kita bisa desolasi, ya kan? Tetapi begitu kita menerima apapun apapun motivasinya, Tuhan memproses kita supaya kita tetap setia
menjalankan tugas yang telah kita telah dipilih gitu kan ya. Jadi kita mesti menjalankannya, komitmen itu paling penting. Dan tadi Pak Joli sudah mengatakan ya, nomor satu kita mesti ada me time dengan Tuhan. Kalau enggak habislah kita. Kadang-kadang kita yang bisa jadi batu sandungan buat orang lain. Jangan bilang orang lain merongrong kita. Kita bisa jadi batu sandungan buat orang lain. Kalau kita tidak ada me time dengan Tuhan, itu pengalaman saya sih. Ya, kadang seperti tadi melepaskan. Saya punya sedikit ini ya, mudah-mudahan menjadi inspirasi ya. Melepaskan itu bukan berarti kita benar-benar nggak ada kontak gitu. Seperti contoh ya, dengan anak deh, dengan anak. Kita mau melepaskan keterikatan kita secara apa ya, seperti yang Pak Joli bilang gitu ya. Bukan berarti kita nggak ada hubungan loh sama anak loh. Tapi kita melepaskan, kasih mereka kebebasan untuk memilih jalan hidup mereka misalnya. Sehingga kita bukan berarti kita nggak ada hubungan nih. Kita tetap monitor sampai dia dewasa, sampai dia bisa mandiri. Udah kita lepas gitu kan. Beda seperti yang Pak Paulus tadi bilang, Yeremia menolak tugas. Itu namanya menolak tugas. Kayak di KKS misalnya ya. Kita ditugaskan. Ya, ini banyak orang-orang hebat di sini yang ditugaskan yes terus. Walaupun saya tahu mereka sibuk seperti Pak Joli gini. Dia yes, dia tidak menolak tugas. Banyak yang lain juga nih di sini, tim ini luar biasa sih. Jadi bergantian kita mewartakan dengan ya ada yang hebat kayak Pak Joli, Pak Paulus, ada yang tidak hebat seperti saya, tapi kita tetap menjalankan tugas semampu kita. Itulah pelayan sabda. Kadang jujur ya, kita pun desolasi, kita pun lagi berbeban berat, tapi kita mesti memandu. Itu sering saya alami. Kita diminta memandu, apalagi menjelang PI begini ya. Sedangkan kita tidak siap untuk bicara, tapi saya selalu percaya. Tadi Pak Joli udah mengatakan kan, Tuhan memberikan alatnya, toolsnya untuk kita berperang. Seperti hari ini punya firman ya, Raja Daud. Waktu itu dia belum jadi raja dengan Goliat. Goliat itu memandang enteng dia loh. Karena dia pakai tongkat. Goliat bilang, lu pikir gua anjing, lu mau lawan gua pakai tongkat katanya. Tapi itu tools yang sangat sederhana yang diberikan Tuhan, tapi dia bisa menang melawan Goliat yang begitu powerful. Itu menjadi inspirasi saya sih. Kadang saya tidak tahu mau ngomong apa, lagi mau memandu, hati tidak siap, bibir keluh, tapi saya pergi, saya setia. Tuhan, biar engkau saja yang bicara. Dia kasih kita tongkat loh, seperti Daud itu untuk berperang. Dan ternyata surprise ya, orang bisa menerima kita. Itu yang saya alami sih. Memang 6 poin dari Pak Joli itu dialami oleh kita semua. Tapi kalau kita mau humble, seperti tadi kayak Bu Eti bilang, biar Tuhan yang berkarya. Bukan kekuatan kita. Jadi akhirannya kita nggak mencari nama. Tuhan yang berkarya, kita cuma alatnya. Itu loh Bapak Ibu, apa yang saya alami gitu ya. Dan melepaskan keterikatan mesti kita lakukan dari hari ke hari. Agar apa-apa semua tuh titipan loh. Mau harta, mau anak, mau posisi, mau kedudukan, itu titipan. Kalau kita nggak mau melepaskan, kita bisa power syndrome. Akhirnya kita bisa menghalalkan segala cara. Seperti yang kita alami di negara kita sekarang ya. Ada orang yang takut power syndrome. Akhirnya dia menghalalkan segala cara supaya dia tetap eksis. Itu yang bahaya. Itu bahaya. Ini kita lagi ngalami negara kita. Jadi kita mesti melepaskan supaya kita nggak power syndrome. Dan kita berani membawa regenerasi orang-orang untuk tampil. Bukan kita aja yang tampil gitu. Itu perlu sekali dalam pelayanan. Bagus sekali Pak Joli. Itu 6 poin itu masih perlu kita ingat. Itu untuk para pelayan sabda itu. Jadi kalau Terima kasih.
Dan mulai mau melenceng, ingat 6 poin itu ya, Bu Lucy ya. Jadi, Ya. ya kan, ingat hari ini bagus sekali. Jadi kalau kita mau melenceng, kita ingat Nimron itu Nimrod ya. Itu mau mau cari nama ya kan. Karena memang mm, beda tipis loh. Melayani sama mau cari panggung tuh bedanya tipis. Kita bilang mau melayani kok, saya mau melayani kok, saya perlu panggung. Akhirnya eh, bukannya melayani Tuhan, ya kan? Kita mencari sesuatu untuk dilayani gitu loh. Karena kita perlu panggung kalau mau dilayani ya kan? Gitu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih ya untuk Terima kasih. Oli, untuk Ya. para tim KKS yang luar biasa bergantian bertugas. Itu tuh seperti Yeremia, siapa yang merasa berbeban berat, percayalah kita dipakai Tuhan, Tuhan melengkapi dengan caranya Tuhan supaya kita bisa mewartakan gitu ya Bapak Ibu ya yang masih masih tim kita nih yang masih maju mundur ya. Silakan coba renungkan apa yang Pak Joli katakan. Tuhan telah memilih kita sampai bisa masuk di KKS. Jangan tidak mewartakan apapun itu dengan keterbatasan kita. Memang kita nggak bisa sehebat yang hebat-hebat gitu ya, kayak Pak Joli gitu ya. Tapi kita dengan cara Wah, kita mewartakan ya. Itu ya Bapak Ibu, terima kasih sudah setia hadir di tim di Zoom KKS karena Zoom KKS ini adalah cara Tuhan untuk kita mewartakan ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Ros. makasih Terima Bu kasih Rosita. kepada semua teman-teman Bapak Ibu yang sudah sharing. Mungkin Pak Joli ingin menyampaikan statement akhir sebagai kata penutup. Oh, enggak, terima kasih tadi apa sharing-sharing dari teman-teman ya. Jadi itu mencoba untuk melengkapi dan itulah kerajaan Allah yang sudah dekat karena kita semua merasakan itu dalam melalui pengalaman hidup kita sehari-hari dan itu value-nya sangat tinggi seperti itu ya. Jadi saya rasa pertemuan malam ini ya paling enggak kita bisa bisa mengambil satu satu makna yang cukup dalam gitu loh untuk apa pelayanan kita gitu loh. Bahwa kadang-kadang kita terlena, terlena ya tadi dengan segala macam hal di dalam pikiran kita sebenarnya ego, eh, ketakutan dan lain sebagainya itu. Ya perlahan-lahan namanya manusia ya. Kita selalu diajak bertobat dan percayalah kepada Injil. Itu aja Bu Luciana, terima kasih untuk bantuannya Oke. jadi MC. Terima kasih Pak Joli. Sekali lagi terima kasih. Luar biasa atas pemaparan dan semua sharing refleksi Bapak Ibu juga semua. Dan kini tibalah kita di penghujung acara. Kita akan tutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Bu Eti. Silakan Bu Eti. Baik, mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa, Allah yang penuh kasih, puji syukur dan terima kasih untuk semuanya. Penyertaan-Mu sepanjang hari ini, hingga malam hari ini kami boleh bersatu di dalam Zoom KKS yang malam ini dibawakan oleh Bro Joli. Kiranya apa yang telah kami terima dan kami dengar, betul akan kami resapkan di dalam hati sebagai bekal kami untuk melayani di hari-hari mendatang. Walaupun sesulit apapun pelayanan yang akan kami jalani, tetapi kami yakin percaya Engkau sendiri akan mengirim Roh Kudus-Mu untuk menguatkan kami, membuat kami tetap tabah dan selalu rendah hati di dalam pelayanan. Sebentar lagi kami akan undur dari ruang Zoom ini. Kiranya Engkau juga mau memberkati istirahat kami malam hari, supaya esok hari kami boleh bangun dengan tubuh jiwa raga yang sehat untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dimuliakanlah Allah kini dan sepanjang masa. Santo Yakobus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.